Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan juga melanjutkan dengan kajian kita dengan tema nasihat terbaik yaitu kematian. Dan tentu tema ini bukan lagi tema-tema yang asing bagi kita, namun tema ini menjadi bekal, reminder, pengingat kepada kita semua bahwa kita adalah manusia diciptakan dan akan kembali kepada Rabb-Nya. Dan tentu kita turut berbelasungkawa atas wafatnya guru kita bersama, pembuka dakwah tauhid dan dakwah salaf di negeri yang kita cintai ini Indonesia, guru ya dari guru-guru kita, guru dari semua guru-guru kita, ustadz dari semua ustadz-ustadz kita, yaitu Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada beliau rahimahullah dengan rahmat yang luas. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihi jannatihi. Ya. Maka dari sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa memang kita semua ini akan kembali kepada Allah, akan bersaksi di hadapan Allah, akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan perbuatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Namun ya masih banyak di antara kaum muslimin belum sadar dengan itu. Ya. Belum sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Dan nantinya di hari kiamat, ya, di yaumil hisab, bukan lagi yang ngomong itu mulut kita. Ya. Yang bersaksi di hadapan Allah adalah anggota tubuh kita. Bukan mulut kita yang akan menyampaikan itu semua, tapi tangan kita. Tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, dan seterusnya. Itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kehidupan yang singkat ini adalah menentukan perantauan kita nantinya. Atau perantauan atau perjalanan yang panjang ini namun terasa singkat, yang menentukan semuanya adalah amalan-amalan yang kita lakukan di dalamnya. Dan memang kita diperintahkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa banyak mengingat kematian. Aktsiru min hadhihi ladzat. Ya. Berbanyaklah mengingat
dari pemutus kelezatan, kelezatan semuanya, sifat kelezatan semuanya, makanan, kehidupan yang mewah dan seterusnya, wahyal maut. Maka yang akan melihat itu semua, yang akan memutuskan itu semua adalah kematian. Kita hari ini mungkin merasakan al-haya ar-rafahiyah, hidup yang mewah, serba ada. Ya, kita mungkin merasakan hari ini kita masih bisa bernafas dan seterusnya, namun kita tidak tahu jam selanjutnya, saat selanjutnya, atau mungkin hari-hari selanjutnya, apakah kita akan masih sama dengan keadaan sekarang? Gak ada yang menjamin. Dan jemaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang datang dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah fajalasa ala syafiril qabr fabaka hatta balla ath-thara thumma qala ya ikhwani limisli hadha fa'iddu." Diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan satu jenazah. Kemudian beliau duduk di pinggiran kubur itu. Kemudian beliau menangis sampai membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limisli hadza fa'iddu. Ya. Yang seperti inilah yang harus kalian siapkan. Ya. Istri-istrimu yang cantik, anak-anakmu yang banyak, ya. Mereka tidak akan menemanimu. Ya, ketika engkau dimasukkan di liang lahat, istrimu tadi yang sangat mencintaimu, anak yang tadi sangat berbakti kepadamu, mereka tidak akan ikut bersamamu. Engkau akan sendiri di dalamnya. Ketika engkau telah terbungkus dengan kain kafan, kemudian dihimpitkan dengan tanah, ya, maka tidak ada orang yang menemanimu. Bahkan 40 langkah dari orang-orang yang menguburkanmu, 40 langkah dari kuburanmu, maka akan datang malaikat. Maka akan datang malaikat yang akan bertanya, yang akan menginterview kamu. Ya. Man rabbuka, man nabiyyuka, man maddinuka, ila akhiriha. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika kita hidup di dunia sahal, mudah-mudah saja. Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, ya, Islamu dini. Tapi ketika engkau nanti berada di akhirat, atau ketika engkau telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka susah bagimu untuk menyampaikan itu. Bahkan ketika orang-orang kafir ditanya tentang ini, mereka mengatakan, ya dulu saya ingat, dulu saya dengar. Ya dulu saya dengar bahwa yang disebutkan siapa nabimu adalah Muhammad. Oh ya, satu itu orang yang ini. Mereka hanya tahu seperti itu dan tidak menyaksikan. Ya, maka nasihat yang terbaik untuk kita adalah kematian. Gak ada yang lain. Ya. Ini kata Ustadz Yazid rahimahullah, bahwa nasihat yang paling indah, nasihat yang paling bermakna adalah kematian. Karena kalau nasihat-nasihat yang lain kita sampaikan, mungkin kita masih bisa melanggar. Ya, mungkin kita masih bisa melakukan apa yang kita inginkan. Namun kalau sudah datang kematian, gak ada. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa kita majuin, nggak bisa kita delay. Ketika sudah datang malaikat kepada kita ingin mencabut nyawa kita, kita nggak bisa tunggu dulu. Ya saya delay dulu, saya mau siap-siap, nggak bisa sekarang. Nggak bisa.
Kalau sudah tiba waktunya, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dan juga kita tidak bisa meminta dimajukan. Kasih maju dulu tanggal ini. Ya, karena di situ saya sudah siap. Enggak. Makanya kalau kita saksikan di media sosial itu sudah beredar banyak video. Ada orang yang lagi ngaji tiba-tiba meninggal. Ada orang lagi nyapu, orang lagi jalan, orang lagi naik mobil, berkendara dan seterusnya, mereka dipanggil oleh Allah. Ya. Dan antum tahu, ya, kita harus ketahui bahwa seseorang dimatikan dalam kebiasaannya, ya, akan diwafatkan sesuai apa yang dia lakukan selalu di dunia. Maka hati-hati bagi Anda yang sering bermaksiat ketika sendirian. Ya. Ketika kamar sudah gelap, ketika engkau sudah mengunci pintu, nggak ada orang di dalamnya, hanya engkau dan Allah, hanya engkau dan Allah di dalamnya. Ya. Maka jangan sampai engkau dimatikan dalam seperti itu. Yang sering main judi, entah judi online dan seterusnya, maka apa yang Anda bisa lakukan? Kalian akan dimatikan seperti itu. Kalian akan dimatikan atas apa yang kalian lakukan. Iya. Maka jemaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada nasihat yang paling indah kecuali kematian itu sendiri. Kita hidup di dunia ini kehidupan yang sangat singkat. Yang enggak bisa, ya, kita bisa memajukan dan seterusnya, enggak bisa. Ya, maka kalau sudah datang waktunya, maka waktu itulah kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang apa yang bisa kita jadikan bekal? Karena ini perjalanan jauh ini jamaah sekalian. Kita mungkin kalau bersafar di luar tempat kita tinggal, mungkin bekal kita adalah bensin untuk kendaraan. Mungkin bekal kita adalah pakaian di tempat nanti. Mungkin bekal kita adalah makanan dan seterusnya. Ya. Maka kita siapkan duit untuk membeli itu semua. Kalau kematian ini perjalanan yang panjang. Ini kematian perjalanan kedua. Ya, setelah kita dilahirkan. Ya. Maka bekal kematian bukan bensin. Bukan bahan bakar. Bukan makanan. Bukan juga pakaian. Namun bekal kita adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya. Dan berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal, yaitu takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian orang-orang yang memiliki akal. Ya. Maka bekal yang terbaik untuk kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perjalanan yang panjang, ya, perjalanan yang begitu kita capek nantinya. Ya, mungkin kalau kita safar, ya kita capek. Ya. Maka begitu juga kita mau safar ke surga. Maka iya, safar yang kita lakukan harus memiliki, ya, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita menjadikan bahwa kematian adalah sebaik nasihat kepada kita? Lakukan seperti ini. Ketika kita datang ke masjid, mau sholat apapun itu, mau sholat sunnah, qabliyah atau ba'diyah, sholat wajib dan seterusnya, kalau Anda sholat, katakan pada diri Anda bahwa ini adalah sholat
yang terakhir. Ya. Bahwasanya salat yang saya lakukan sekarang adalah salat yang terakhir. Ya. Maka kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah salat yang terakhir, maka Anda akan menjadikan salat Anda spesial. Sama ibaratnya orang yang dikatakan bahwa engkau ini akan pergi. Engkau besok mau safar ke sana. Maka apa yang dilakukan orang ini? Tentu dia menyiapkan apa yang harus disiapkan. Ya. Maka kita jadikan bahwa salat yang kita lakukan sekarang adalah salat yang terakhir. Gak ada salat lagi setelahnya. Maka ini menjadikan ya kematian sebagai sebaik-baik nasihat untuk kita. Dan juga kematian mengingatnya menjadikan kita khusyuk dalam salat. Ya seperti tadi yang kita katakan bahwa dia menjadikan salatnya sebagai salat yang terbaik. Kemudian mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika kita tahu bahwa ia Allah akan berjumpa dengan kita kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalan di dunianya, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban. Ya sama, ya seperti kita mau ujian, mau ulangan. Yang kita siapkan apa? Yang kita siapkan adalah jawaban-jawabannya, materi-materi yang akan ditanyakan nanti di ujian. Maka sama seperti kematian, kita akan menyiapkan jawaban-jawaban. Dari mana jawaban itu? Jawaban itu diambil dari keseharian kita di dunia ini. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama ini di dunia. Ya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal kelak di hari kiamat. Yang dimana nantinya kita akan minta kepada Allah yang mungkin permintaannya kecil, namun nggak ada lagi waktu. Ya. Dia mau bersedekah, tapi dia menyesal. Waktu di dunia, dia tidak pernah bersedekah. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, bangkitkanlah saya, kembalikanlah saya ke dunia, biar 1 detik saja, 1 waktu saja, 1 jam saja, agar bisa saya melaksanakan ketaatan yang pernah saya tinggalkan kepadamu. Kita mungkin sering mentadabburi surah Al-Munafiqun. Rabbi rji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah saya kepada dunia itu agar saya kembali taat kepadamu. Ya. Saya kembali bersedekah, saya kembali salat, saya melaksanakan seluruh ketaatan yang kau perintahkan. Namun Allah mengatakan tidak. Ya. Tidak. Ya, waktumu terbatas. Waktumu hanya sekarang. Ya. Maka semoga keadaan mati kita menjadi husnul khatimah. Ya. Kemudian diwafatkan pada hari-hari yang mulia, hari Jumat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, melindungi kita, dan memaafkan segala kesalahan yang kita lakukan. Dan ya sedikit mungkin tanbih ya tentang Ustadz kita, Ustadz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mungkin hanya sedikit dari kita yang mengetahui beliau rahimahullah. Namun beliau ini adalah seorang yang cerdas,
murid yang hebat dari seorang guru yang hebat, Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka saya nasihatkan kepada tim-tim dakwah di seluruh dunia bahwa pasti kalau kita melaksanakan sebuah amanah dakwah, maka akan ada orang-orang yang datang kemudian mengejek dakwah kita. Bahkan ingin memerangi dakwah yang kita jalankan. Ya. Di Sahih Dakwah Sunnah kita pernah buat kegiatan, ya. Kemudian ketika itu dilengser oleh beberapa orang ingin melarang kita buat kegiatan di sana, ya. Namun alhamdulillah berkat izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kegiatan itu bisa kita laksanakan meskipun suasana yang sangat panas. Ya. Dan juga memberikan banyak, ya, begitu banyak kesabaran kepada kita bahwa kita harus bersabar dalam melaksanakan dakwah ini. Ya. Maka Ustadz Yazid rahimahullahu taala di tahun 98, ya, saya sudah sampaikan pernah bahwa beliau di masa-masa dakwah di tahun 80-an, ya, dakwah salaf masih sangat sedikit. Maka ketika beliau mendakwakan dakwah salaf ini, maka ketika itu disaksikan bahwa rumahnya dikepung oleh para preman, dikepung dan dikepung, kemudian ingin diperangi. Akhirnya beliau diselamatkan, namun rumahnya tidak terselamatkan. Ya, begitu besar, ya, kesabaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika menjalankan amanah dakwah. Dan terakhir, bahwa saya ingatkan kembali kepada seluruh kita ini bahwa kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini sangat singkat. Yang nggak ada yang menyampaikan kepada kita kapan kita akan pergi. Ya. Oh ya, anak-anak muda, ya, jadikan masa-masa muda kita sebagai masa-masa untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena ketika engkau sudah tua, sudah datang waktu tua itu, maka engkau melaksanakan amalan itu terbatas. Ya, nggak semua itu bisa lakukan karena fisik yang sudah lemah, ya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa fisik kita sudah lemah, maka jadikan, ya, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan begitu, ya, singkat yang kita lakukan karena masa yang sudah membatasi kita untuk melaksanakan semua ketaatan kepada Allah. Maka waktu muda ini jadikan waktu-waktu untuk kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya menutup majelis ini dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diwafatkan di atas jalan keistiqomahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.